Memasuki triwulan kedua, PKH dan BPNT untuk tahap 2 akan kembali cair mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Skema penyaluran secara reguler pada triwulan kedua diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, usai melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai calon penerima bantuan sosial, menurut perankingan data tunggal terpadu sosial ekonomi nasional, tentunya menjadi harapan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa uang tunai dari program sembako BPNT maupun program Keluarga Harapan. Nah, lantas kapan jadwal positif pencairan? Ikuti terus informasinya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pekan pertama bulan April 2025, semoga kita semua diberikan kebaikan-kebaikan dan diberikan kesehatan dalam menjalankan rutinitas, dan semoga saja yang menonton video ini diberikan umur yang panjang dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah terus menggulirkan bantuan sosial pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri dan arus mudik Lebaran. Banyak sudah yang bertanya, apakah bansos PKH dan BPNT tahap kedua akan cair di bulan April 2025? Nah, teman-teman, sepertinya jawaban yang ditunggu-tunggu tentunya pengumuman secara resmi dari pemerintah mengenai jadwal kapan pencairan bansos tersebut. Gimana, udah semuanya sudah sampai apa? Periodenya tetap seperti triwulanan berjalan. Jadi insya Allah ya beriringan dengan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri, insya Allah bansos mengatasi keadaan. Pencairannya berdasarkan DTSN atau gimana? DTSN, yang kedua ini sudah menggunakan DTSN. Terus biasanya kalau mudik kan ada urbanisasi juga tinggi. Kalau ya, dari kementerian gimana Gus solusinya? Ya, tentu kita berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan sebagaimana disampaikan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar memberikan isyarat percepatan penyaluran bantuan. Beliau mengatakan bahwa bantuan langsung kita percepat termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Ditemui usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta Senin, Menko PM Muhaimin mengatakan penyaluran bansos tetap dilaksanakan sesuai dengan periode triwulan berjalan, termasuk saat periode libur Lebaran. Kita menggunakan DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Yang kedua ini sudah menggunakan DTSEN, kata Muhaimin. Pemerintah sendiri sebelumnya merencanakan bahwa penyaluran bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025. Dia juga memastikan bahwa stimulus sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam periode mudik dan libur Lebaran ini untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat termasuk bantuan sosial. Bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Jelasnya, pemerintah meyakini bahwa bantuan-bantuan yang sudah disalurkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama saat masa mudik dan libur tahun ini. Dia mengajak masyarakat bahu-membahu bersama pemerintah untuk mendukung pergerakan ekonomi di tanah air. Insya Allah yang penting kita bahu-membahu menyadari berat tantangan, terutama akibat global, khususnya akibat kebijakan Amerika Serikat, tutur Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, jika kita berbicara mengenai periode pencairan tahap kedua itu, sudah waktunya memang, karena tenggang antara April hingga bulan Juni adalah memasuki triwulan kedua untuk pencairan PKH dan BPNT untuk tahap kedua. Maka hal tersebut tidak menjadi mustahil akan dicairkan di bulan April hingga bulan Juni. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan persiapan penyaluran dengan melakukan proses verifikasi lapangan calon penerima bantuan sosial dengan kegiatan ground checking DTSEN. Berupa kegiatan verifikasi data secara langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN.
yang bertujuan untuk memastikan validitas data DTSCN, mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan, memastikan data DTSCN akurat sebelum digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman, jika beredar berita bahwa bantuan sosial program Keluarga Harapan Bansos PKH untuk tahap kedua 2025 dimulai pada bulan April tahun 2025, itu meskipun masih bersifat spekulasi, kita positif thinking saja ya teman-teman, semoga kabar itu menjadi kabar yang benar. Maka akan menjadi berita bahagia bagi semua penerima manfaat program PKH dan juga BPNT untuk tahap kedua 2025. Sebagaimana diketahui bersama ya teman-teman, untuk bansos PKH cair 3 bulan sekali, dan tahap 1 2025 itu telah dicairkan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Oleh karena itu, bantuan sosial PKH juga bantuan sosial BPNT tahap 2 dikabarkan akan cair pada bulan rentang antara April, Mei, dan Juni. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako BPNT merupakan bansos reguler yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial sepanjang tahun. Dan intinya untuk bantuan sosial PKH dan BPNT cair dalam 4 tahap. PKH tahap 1 sudah cair mulai sejak akhir bulan Februari dan awal Maret 2025. Secara jadwal resmi, PKH akan cair terhitung mulai bulan April 2025. Namun biasanya di awal-awal itu adalah tahapan persiapan calon penerima yang akan di-SK-kan sebagai penerima bansos. Namun tentunya kita berharap semoga saja program Keluarga Harapan PKH tahap 2 benar-benar menjadi kenyataan, akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat pada bulan April 2025 terdapat momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan Lebaran Idul Adha itu di sekitar awal bulan Juni 2025. Dan semoga menjadi pertimbangan pemerintah bisa mengucurkan penyalurannya pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri hingga menjelang Idul Adha yang jatuh pada awal bulan Juni 2025. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mengenai kategori PKH yang cair ada 8 kategori yang harus ada. Minimal salah satunya sebagai syarat bantuan PKH tercairkan. Nah ini harus kami jelaskan kembali ya teman-teman, karena banyak di antara penerima manfaat atau KPM tidak mengetahui akan hal ini. Utamanya bagi para KPM PKH yang bergabung menjadi peserta PKH di tahap 1. Pada saat sosialisasi pencairan, ada peserta yang menanyakan kenapa bantuannya berkurang, padahal masih memiliki anak yang masih sekolah atau yang disabilitas, anggota keluarga lansia, dan sebagainya. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa kendati pun ada 8 kategori yang dibayarkan dalam PKH, tetapi tidak berarti jika memiliki salah satu atau lebih kategori, maka akan otomatis menerima bantuan sesuai dengan kategorinya. Contohnya untuk ibu hamil nifas, kategori ibu hamil dalam PKH itu hanya untuk kehamilan kedua saja teman-teman, dan harus dilaporkan bulan kehamilannya pada pendamping sosialnya agar datanya itu dimutakhirkan pada aplikasi 6NJ. Yang kedua, kategori APRAS. Nah teman-teman, kategori ini adalah usia prasekolah dari usia 0 bulan hingga 6 tahun 0 hari. Jadi jika usia melebihi 1 hari saja setelah periode penghitungan bantuan, maka tidak termasuk lagi kategori usia dini dalam PKH. Kategori yang ketiga, anak SD. Kategori yang keempat, anak SMP. Dan kategori yang kelima, anak SMA. Selanjutnya, kategori yang dibayarkan yaitu yang keenam, lansia 60 tahun ke atas. Nah, bantuan lanjut usia atau lansia yang tidak cair itu umumnya disebabkan karena datanya itu tidak padan antara Dukcapil dan DTKS. Selanjutnya untuk kategori yang ketujuh teman-teman ada disabilitas berat. Dan yang kedelapan ada kategori keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah teman-teman, itulah 8 kategori yang dibayarkan pada tahap kedua PKH tahun 2025. Semoga saja informasinya bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup teman-teman punya. Silakan berikan komentarnya dan berikan jempolnya sebagai kesan dengan video kali ini. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.